Kitab suci memang tidak bisa dibaca seperti buku sejarah. Injil dan Al-Quran sering menghadapi tantangan yang sama di hadapan masyarakat modern yang lebih mementingkan bukti-bukti empiris dan penjelasan rasional atas semua peristiwa, baik yang biasa saja maupun yang spektakuler. Karena itu, keduanya baiknya dilihat sebagai cerita yang membawa hikmah saja, bukan cerita yang perlu dibesar-besarkan dan dibela faktualitasnya. Nah, yang menarik untuk dibahas dari kisah Al-Masih dalam kedua kitab suci ini adalah peristiwa perjamuan malam terakhir, atau Telah Sapar. Narasi Al-Quran dan narasi Bible tentang peristiwa perjamuan terakhir, ada sedikit perbedaan. Meskipun, keduanya mengandung makna yang sama, yakni perjamuan kudus sebagai perjanjian antara Allah dan hambanya. Dalam Al-Quran, peristiwa tersebut diceritakan dalam surat Al-Maidah, yang artinya hidangan, atau the table dalam bahasa Inggris, yang bisa juga diartikan sebagai meja terbentang. Menurut beberapa ahli tafsir, dinamakan demikian, karena dalam surat ini memuat kisah pengikut-pengikut setia Nabi Isa, yang meminta agar Allah menurunkan untuk mereka Al-Maidah, atau hidangan makanan dari langit. Al-Quran menceritakan, ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah, jika kamu betul-betul orang yang beriman." Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tentram hati kami, dan supaya kami yakin, bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu." Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, untuk yang pertama dan yang terakhir bagi kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama." Allah berfirman, "Sesungguhnya, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya, aku akan menyiksanya dengan siksaan, yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia." Jalalain dalam tafsir mereka, mengutip sebuah riwayat yang mengatakan, bahwa hidangan yang turun dari langit itu, berisikan 7 roti dan ikan besar. Namun dalam riwayat lain, kata Jalalain, disebutkan bahwa Allah menurunkan roti dan daging. Penafsiran ini, kemungkinan terpengaruh dari Matius 14 ayat 13-21, dan Markus 6 ayat 32-44, yang menceritakan bahwa Yesus memberi makan 5.000 penduduk desa, dengan menggandakan roti dan ikan, walaupun konteksnya bukan pada perjamuan terakhir. Jalalain melanjutkan, masih dari hadis yang dikutipnya, bahwa murid-murid Nabi Isa, pada akhirnya melanggar perjanjian Allah, dan mereka dikutuk menjadi babi dan kera. At-Tabari dan Ibnu Abbas juga berbicara demikian dalam tafsir mereka. Katanya, pengikut Nabi Isa itu memang keras kepala dan kurang iman. Sekilas, penafsiran ini agak janggal. Karena dalam banyak ayat lain disebutkan bahwa murid-murid Nabi Isa adalah kaum Hawariyun yang menjadi penolong agama Allah. Mereka adalah orang-orang yang lurus. Bahkan dalam surat Al-Maidah ayat 111, sebelum mereka meminta hidangan dari langit, mereka juga mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dan seorang muslimun. Mungkinkah mereka melanggar perjanjian itu? Nanti kita bahas di belakang. Yang paling menarik adalah perkataan Nabi Isa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, untuk yang pertama dan yang terakhir bagi kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau." Nabi Isa berkata, turunnya hidangan itu akan dijadikan sebagai idan, yang berarti hari raya atau festival. Kata ini sama digunakan dalam kata Idul Fitri. Dalam versi Kristiani, disebut Hari Raya Paskah, atau kesaksian Ekaristi, walaupun tentu terdapat perbedaan versi mengenai perayaan ini. Istilah perjamuan terakhir atau Ekaristi tidak muncul dalam Bible, tetapi banyak digunakan referensi Kristen untuk perjamuan terakhir Yesus dan murid-muridnya, disebutkan dalam 3 Injil Sinoptik Matius, Markus bab 14, dan Lukas pasal 22. Lalu, li awalina wa akhirina. Terjemahan umum, tidak diartikan untuk yang pertama dan terakhir, tetapi, untuk orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami. Tidak diketahui pasti, apa yang membuat kata awal dan akhir, bisa diterjemahkan menjadi sekarang dan kemudian. Sepertinya, hal ini untuk menghindari membenarkan pandangan mayoritas umat Kristiani, bahwa ritus Ekaristi, dilembagakan oleh peristiwa perjamuan kudus dalam surat Al-Maidah.
Dalam tradisi Kristen, ritus Ekaristi merujuk pada peristiwa hidangan terakhir Al-Masih, yang mana ia memerintahkan murid-muridnya untuk memakan roti dan anggur untuk mengenangnya. Umat Kristiani, hampir semua denominasinya, saat ini masih melakukan hal yang sama. Roti dan anggur disucikan oleh pendeta, dan para jamaah menikmatinya secara bergiliran. Al-Quran tidak menyebutkan jenis makanan apa yang dihidangkan. Sementara dalam tafsir, anggur diganti ikan atau daging. Hal ini bisa dimaklumi, karena dalam tradisi Islam, tidak diperkenankan minum anggur. Dalam Injil Lukas 22 ayat 7-23 disebutkan, hari itu adalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Mereka bertanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Yesus menjawab, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Dia berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita. Sebab, aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi, sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini, dan bagikanlah di antara kamu. Sebab, aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, membelahnya menjadi beberapa bagian, dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu juga ketika mengambil sebuah cawan sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi, lihat, tangan orang yang menyerahkan aku, ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab, anak manusia, memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Ini adalah perjanjian Yesus dengan para pengikutnya, hingga saat ini. Kristen awal, membaca Injil secara literal, dan mereka menganggap, roti itu sungguhan daging Yesus, dan anggur darahnya. Jadi, ini semacam kanibalisme. Konon, roti itu, benar-benar secara ajaib berubah menjadi daging, dan anggur menjadi darah. Pada abad pertengahan, teolog Kristen berpendapat, bahwa secara empiris, roti itu adalah roti sebagaimana adanya, bentuknya, rasanya, warnanya, dan teksturnya, tetapi itu hanyalah kualitas perseptual belaka, bukanlah substansi dari roti yang disucikan. Kata mereka, substansi roti dalam ritus perjamuan kudus, adalah kehadiran Yesus. Konsep ini dinamakan transubstansiasi, yang dielaborasi oleh Santo Thomas Aquinas, dan dijadikan doktrin resmi Gereja Katolik. Kristen reformis Martin Luther beberapa abad kemudian, memodifikasi konsep itu, dan menemukan istilah konsubstansiasi, dalam mana Yesus hadir, dalam, bersama, dan di bawah roti yang dimakan oleh umat Kristiani. Sepertinya, penjelasan Martin Luther ini malah makin membingungkan. Konsep yang jelimet ini, sebenarnya tidak terlalu penting, karena sebagian umat Kristiani, sepertinya cukup puas untuk mengetahui, bahwa roti dan anggur, adalah simbol dari darah dan daging Yesus. Kita kembali ke nasib para Hawariyin, yang akan disiksa dengan siksaan yang tidak pernah ditimpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Dalam ayat 113, di mana permintaan sahabat Nabi Isa, bukanlah sebuah permintaan hidangan makan saja, namun sebuah permintaan yang merupakan tantangan keimanan. Mereka mengatakan, supaya tentram hati kami, dan supaya kami yakin, bahwa kamu telah berkata benar kepada kami. Di sini, sebenarnya kita sudah melihat, adanya bibit-bibit kekurang percayaan orang-orang yang berada di sekitar Nabi Isa Al-Masih terhadap dirinya dan Allah. Padahal, sudah sekian lama mereka menjalani kehidupan bersama, menyebarkan dakwah di bawah bimbingan Nabi Isa kepada masyarakat, dan membuktikan sendiri mukjizat-mukjizat kenabian Isa Al-Masih, namun mereka masih tetap merasa kurang yakin. Kita mundur lagi pada ayat sebelumnya, Nabi Isa menegur kelakuan para sahabatnya ini, yang seolah tidak beriman kepada Allah dan dirinya selaku Rasul. Ini bukan satu-satunya teguran Nabi Isa terhadap sikap para sahabatnya.
Kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 52, ketika Isa menyadari akan kekufuran dari mereka, ia bertanya, siapakah yang menjadi penolong-penolongku ke jalan Allah? Maka para Hawariyun menjawab, kami adalah pelayan-pelayan Allah, kami telah beriman kepada Allah, dan lihatlah, bahwa sesungguhnya kami orang-orang yang muslimun. Atas jawaban para Hawariyun ini, Allah memberikan jawaban yang sangat jelas sekali bagi kita, untuk menjadi bukti atas kebenaran ucapan mereka ini di dalam ayat selanjutnya. Dan mereka membuat tipu daya, namun Allah pun membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya, Allah itu sebaik-baik pembuat tipu daya. Pemahaman bahwa Allah membuat tipu daya, harus dikaitkan dalam konteks membalikkan tipu daya sahabat-sahabat Nabi Isa. Sehingga tiada lain, bahwa tipu daya itu hanya merugikan diri mereka sendiri. Mari kita lihat ayat lainnya. Karena kesombongan di bumi dan merencanakan tipu daya yang jahat, padahal rencana yang jahat itu tidak akan menimpa, selain kepada orang yang merencanakannya sendiri. Sebenarnya, pada saat itu juga, kata para penginjil dengan semangat yang berapi-api, Yesus mewartakan pengkhianatan salah seorang muridnya, yang sekarang berada satu meja dengannya, dan kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kita ketahui dari Bible, bahwa dari 12 orang murid utama Nabi Isa, ada seorang yang telah berkhianat, dengan jalan menjual informasi mengenai keberadaan Nabi Isa kepada para ahli Taurat dan orang-orang Romawi. Murid tersebut, diyakini bernama Yahudza Iskariote, atau Yudas Iskariot. Yudas, digambarkan memiliki rencana yang jahat terhadap Isa Al-Masih, setelah acara jamuan makan malam Al-Maidah selesai, dengan membocorkan rahasia keberadaan sang Nabi kepada musuh-musuhnya, dengan imbalan 30 batang perak, sehingga mereka melakukan penyerbuan terhadap persembunyian Isa Al-Masih. Jika salah satu murid Nabi Isa berakhir tragis, lalu bagaimana dengan 11 murid yang lainnya? Sudahlah, videonya sudah terlalu panjang, saya jadi lupa, kalau kopi saya sudah dingin. Yang jelas, Al-Quran mengakui, bahwa ritus Ekaristi, akan menjadi perayaan dan kenangan bagi umat Nabi Isa Al-Masih, setelah beliau tiada.